Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi kalian yang sedang menonton video ini. Semoga kita sama-sama mendapatkan tempat di surga yang telah disiapkan oleh Allah. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar salawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari jalan kegelapan ke jalan yang terang benderang. Bab 1, Pertemuan Tak Terduga. Di sebuah desa kecil di Jawa, terhamparlah kehidupan sehari-hari yang sederhana, namun penuh makna. Di tengah-tengah keramaian pasar, terdengarlah sorak-sorai pedagang dan tawar-menawar pembeli yang riang. Namun, di balik gemerlapnya kehidupan sehari-hari, tersembunyilah cerita-cerita yang menginspirasi. Raden Syahid, seorang pemuda yang tegar dan penuh semangat, tengah berjalan-jalan di pasar untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Dengan langkah mantap, ia melangkah di antara kerumunan orang, mencari peluang usaha yang bisa menghidupi keluarganya. Saat itu, tiba-tiba saja langkah Raden Syahid terhenti. Matanya tertuju pada seorang tua yang duduk di bawah pohon beringin tua, menatap kosong ke arah langit. Wajah tua itu dipenuhi kedamaian yang tidak biasa, seolah-olah ia memiliki rahasia yang dalam yang ingin dibagikannya. Dengan hati yang berdebar, Raden Syahid mendekati orang tua itu. "Permisi Tuan, apakah Tuan baik-baik saja?" tanyanya dengan penuh kebaikan. Tidak langsung menjawab, orang tua itu menatap Raden Syahid dengan mata tajam yang seakan melihat ke dalam jiwanya. "Apa yang membuatmu datang padaku, pemuda?" tanyanya dengan suara lembut namun penuh makna. Raden Syahid terdiam sejenak, mencerna kata-kata orang tua itu. Bab 1, Pertemuan Tak Terduga. Di sebuah desa kecil di Jawa, terhamparlah kehidupan sehari-hari yang sederhana namun penuh makna. Di tengah-tengah keramaian pasar, terdengarlah sorak-sorai pedagang dan tawar-menawar pembeli yang riang. Namun, di balik gemerlapnya kehidupan sehari-hari, tersembunyilah cerita-cerita yang menginspirasi. Raden Syahid, seorang pemuda yang tegar dan penuh semangat, tengah berjalan-jalan di pasar untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Dengan langkah mantap, ia melangkah di antara kerumunan orang, mencari peluang usaha yang bisa menghidupi keluarganya. Saat itu, tiba-tiba saja langkah Raden Syahid terhenti. Matanya tertuju pada seorang tua yang duduk di bawah pohon beringin tua, menatap kosong ke arah langit. Wajah tua itu dipenuhi kedamaian yang tidak biasa, seolah-olah ia memiliki rahasia yang dalam yang ingin dibagikannya. Dengan hati yang berdebar, Raden Syahid mendekati orang tua itu. "Permisi Tuan, apakah Tuan baik-baik saja?" tanyanya dengan penuh kebaikan. Tidak langsung menjawab, orang tua itu menatap Raden Syahid dengan mata tajam yang seakan melihat ke dalam jiwanya. "Apa yang membuatmu datang padaku, pemuda?" tanyanya dengan suara lembut namun penuh makna. Raden Syahid terdiam sejenak, mencerna kata-kata orang tua itu. "Saya melihat Tuan duduk." Bab 2, Pertemuan Takdir. Raden Syahid duduk di depan Sunan Bonang, hatinya dipenuhi rasa ingin tahu yang tak terbendung. Di hadapannya duduk seorang tokoh besar, dan Raden Syahid merasa bahwa pertemuan ini adalah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. "Saya bersedia belajar dari Tuan Bonang. Saya ingin menemukan makna sejati dari kehidupan ini," ucap Raden Syahid dengan tekad yang kuat. Sunan Bonang tersenyum, tatapan matanya menembus ke dalam jiwa Raden Syahid. "Kau adalah pemuda yang penuh semangat, Raden Syahid, dan semangatmu adalah anugerah yang tak ternilai dari Allah," katanya dengan penuh kelembutan. "Dalam pencarianmu akan kebenaran, kau akan menemui banyak rintangan dan godaan. Tetapi ingatlah, Allah selalu bersamamu dalam setiap langkahmu," lanjut Sunan Bonang, suaranya memenuhi udara dengan kebijaksanaan yang mendalam. Raden Syahid mengangguk, meresapi setiap kata yang diucapkan oleh Sunan Bonang. Ia merasa bahwa setiap kata itu seperti cahaya yang menerangi jalan hidupnya yang gelap. "Kemarin, saya melihat Tuan duduk di bawah pohon ini dengan tatapan yang dalam. Apakah ada yang mengganggu Tuan?" tanya Raden Syahid, ingin mengetahui lebih banyak tentang orang tua di hadapannya. Sunan Bonang menghela nafas, wajahnya terlihat penuh perenungan. "Aku tengah bertapa, Raden Syahid. Menyendiri di sini adalah bagian dari perjalanan spiritualku untuk mendekatkan diri kepada Allah," jawabnya dengan suara yang rendah. "Tetapi mengapa Tuan terlihat begitu sedih?" tanya Raden Syahid dengan penuh kebaikan hati. Sunan Bonang tersenyum lembut, tatapannya melambung ke langit biru. "Kehidupan ini adalah ujian yang tak terduga, Raden Syahid. Kadang-kadang kita harus melewati masa-masa sulit untuk mencapai cahaya di ujung jalan. Mungkin ada yang bisa saya lakukan untuk membantu Tuan?"
tawar Raden Syahid, hatinya tergerak oleh kepedulian terhadap orang tua di hadapannya. Sunan Bonang menggeleng pelan. "Terima kasih Raden Syahid, tetapi ini adalah perjalanan yang harus saya lalui sendiri. Dan saya yakin dengan pertolongan Allah saya akan menemukan jawabannya." Bab 3 Panggilan Rohani. Hari-hari berlalu, namun pertemuan antara Raden Syahid dan Sunan Bonang meninggalkan jejak yang dalam hati mereka masing-masing. Raden Syahid merasa bahwa pertemuan itu adalah panggilan rohani yang menggetarkan jiwa dan mengubah arah hidupnya. Setiap hari, Raden Syahid mengunjungi tempat bertapa Sunan Bonang di bawah pohon beringin tua. Ia ingin belajar lebih banyak tentang agama, tentang kehidupan, dan tentang makna sejati dari eksistensi manusia di dunia ini. "Salam Tuan Bonang," sapa Raden Syahid dengan penuh rasa hormat setiap kali ia datang. "Salam Raden Syahid. Bagaimana keadaanmu hari ini?" balas Sunan Bonang dengan senyum yang hangat. Hari demi hari, mereka berdiskusi tentang berbagai hal, dari ajaran-ajaran agama hingga hikmah-hikmah kehidupan. Sunan Bonang menjadi guru spiritual bagi Raden Syahid, memandunya melalui lorong-lorong kegelapan menuju cahaya kebenaran. "Kau adalah pemuda yang istimewa, Raden Syahid. Allah telah memberimu bakat dan semangat yang luar biasa," kata Sunan Bonang satu hari. Matanya berbinar melihat potensi besar dalam diri Raden Syahid. Raden Syahid tersenyum, merasa terharu atas kata-kata pujian dari gurunya. "Terima kasih Tuan Bonang. Saya berusaha untuk menjadi hamba yang baik di hadapan Allah," ucapnya dengan rendah hati. Namun, di balik kebahagiaan mereka, ada bayang-bayang yang mengintai. Desas-desus tentang kegelisahan rakyat dan ketidakadilan yang merajalela semakin terdengar. Raden Syahid merasa bahwa ada tanggung jawab besar yang menanti di pundaknya. "Tuan Bonang, apakah Anda merasa bahwa ada yang salah dengan dunia ini?" tanya Raden Syahid pada suatu hari, suaranya penuh dengan kekhawatiran. Sunan Bonang mengangguk perlahan, wajahnya serius. "Ya, Raden Syahid, dunia ini memang tidak sempurna. Kita harus berjuang untuk menjadikannya tempat yang lebih baik bagi semua makhluk Allah." Dari situlah, panggilan rohani yang lebih besar mulai menghampiri Raden Syahid. Ia merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk merubah nasib rakyat yang menderita. Dan itulah awal dari perjalanan panjangnya menuju cahaya kebenaran yang sesungguhnya. Bab 4. Dalam keheningan malam yang sunyi, Raden Syahid duduk sendiri di tepi sungai, memikirkan tentang kegelisahan yang merayap di dalam dirinya. Ia merasa semakin kuat panggilan rohani untuk berbuat sesuatu demi kesejahteraan umat. "Tuan Bonang, saya merasa bahwa saya harus melakukan sesuatu untuk mengubah nasib rakyat yang menderita. Saya tidak bisa lagi berdiam diri saat ketidakadilan merajalela di sekitar kita," ucap Raden Syahid dengan suara lirih, seakan berbicara kepada langit yang gelap. Suara gemuruh sungai mengiringi renungan Raden Syahid. Namun, di balik gemuruh itu, ada suara yang lebih besar yang memenuhi hatinya. Suara panggilan dari dalam dirinya yang semakin lama semakin sulit untuk diabaikan. Tiba-tiba, sebuah kilatan cahaya menyambar di langit malam, menghiasi langit gelap dengan keindahan yang mempesona. Raden Syahid melihatnya sebagai pertanda dari Allah, bahwa inilah saatnya baginya untuk bertindak. "Saya akan memenuhi panggilan ini, Tuan Bonang. Saya akan berjuang demi kesejahteraan umat," ucapnya dengan tekad yang bulat, hatinya dipenuhi dengan semangat yang membara. Keesokan harinya, Raden Syahid pergi menemui Sunan Bonang untuk berbicara tentang tekadnya tersebut. Sunan Bonang mendengarkan dengan penuh perhatian, wajahnya bersinar-sinar melihat semangat yang menyala di dalam mata Raden Syahid. "Pergilah Raden Syahid, bertindaklah sesuai dengan panggilan hatimu, dan ingatlah, Allah selalu bersamamu dalam setiap langkahmu," kata Sunan Bonang dengan penuh keyakinan. Dengan penuh semangat, Raden Syahid meninggalkan tempat bertapa Sunan Bonang, siap untuk menghadapi tantangan yang menantinya. Ia tahu bahwa perjuangan yang akan dihadapinya tidaklah mudah, tetapi ia yakin bahwa dengan keberanian dan keikhlasan, ia akan mampu merubah nasib rakyat yang menderita. Dan itulah awal dari pemberontakan rohani Raden Syahid yang kami kenal sebagai Sunan Kalijaga dalam memperjuangkan dan keadilan bagi umat manusia. Bab 5 Perjalanan menuju kebenaran. Dengan tekad yang bulat, Raden Syahid yang kini dikenal sebagai Sunan Kalijaga memulai perjalanan panjangnya menuju kebenaran. Ia berkeliling ke berbagai pelosok desa, menyebarkan ajaran-ajaran Islam yang penuh kasih dan kebijaksanaan. Setiap langkahnya dipenuhi dengan tantangan dan rintangan.
Namun, Sunan Kalijaga tidak pernah kehilangan keyakinan dan keberanian. Ia terus berjuang untuk merubah dunia menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang. Di tengah perjalanannya, Sunan Kalijaga bertemu dengan berbagai macam orang, dari yang kaya hingga yang miskin, dari yang berilmu hingga yang bodoh. Namun, ia tidak pernah pandang rendah siapapun. Baginya, semua manusia adalah saudara seiman yang harus dihormati dan dilindungi. Salam saudara, bagaimana keadaanmu hari ini? Sapa Sunan Kalijaga dengan ramah pada setiap orang yang ia temui di perjalanan. Salam Sunan. Terima kasih atas kebaikanmu, jawab orang-orang dengan senyum yang tulus, merasa tersentuh oleh sikap penyayang Sunan Kalijaga. Dalam setiap percakapan dan interaksi, Sunan Kalijaga selalu menyemangati orang-orang untuk berbuat kebaikan dan menjauhi segala bentuk kejahatan. Ia mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang mulia seperti kesabaran, keikhlasan, dan kasih sayang. Tidak hanya dalam kata-kata, tetapi Sunan Kalijaga juga menunjukkan contoh nyata dalam tindakan-tindakannya. Ia aktif membantu orang-orang yang membutuhkan, memperjuangkan hak-hak mereka yang terzalimi, dan berusaha menjaga perdamaian di tengah-tengah masyarakat yang dilanda konflik. Melalui perjalanan hidupnya yang penuh pengorbanan dan pengabdian, Sunan Kalijaga menjadi teladan bagi banyak orang. Ia membawa cahaya kebenaran dan keadilan ke tempat-tempat yang gelap, menginspirasi orang-orang untuk hidup dengan penuh kasih dan keberanian. Dan itulah perjalanan menuju kebenaran yang dijalani oleh Sunan Kalijaga, yang tidak hanya membawa kebaikan bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi seluruh umat manusia. Bab 6. Saat langkah Sunan Kalijaga semakin tegap dalam menyebarkan ajaran-ajaran Islam, ia merasa panggilan yang lebih dalam untuk membangun sebuah tempat yang menjadi lambang kebaikan dan keharmonisan. Desa Geseng, begitu nama yang ia tanamkan untuk mewujudkan visi mulia tersebut. Dengan bantuan para pengikutnya yang setia, Sunan Kalijaga mulai membangun pondasi Desa Geseng. Mereka bekerja bersama-sama dengan penuh semangat dan kebersamaan, mengubah padang gersang menjadi oasis kehidupan yang penuh berkah. Setiap langkah pembangunan Desa Geseng dipenuhi dengan doa dan zikir sebagai bentuk pengabdian mereka kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Setiap batu yang mereka letakkan, setiap rumah yang mereka bangun, adalah wujud dari kasih sayang dan keikhlasan yang mereka miliki. Desa Geseng bukan hanya tempat tinggal bagi para penduduknya, tetapi juga menjadi pusat kegiatan spiritual dan sosial bagi seluruh masyarakat sekitar. Di sana, orang-orang dapat belajar tentang ajaran Islam, beribadah secara khusyuk, dan saling membantu dalam kebaikan. Sunan Kalijaga tidak hanya menjadi pemimpin bagi Desa Geseng, tetapi juga menjadi ayah bagi setiap penduduknya. Ia peduli pada kebutuhan mereka, mendengarkan keluh kesah mereka, dan selalu siap memberikan bantuan serta nasihat yang dibutuhkan. Dalam Desa Geseng, terbentanglah pemandangan yang indah. Orang-orang hidup dalam kebersamaan dan keharmonisan, saling mengasihi dan menghormati satu sama lain. Di bab penutup, warisan spiritual. Dalam perjalanan hidupnya yang penuh makna, Sunan Kalijaga telah meninggalkan warisan spiritual yang tak ternilai harganya bagi umat manusia. Kisahnya menjadi bukti akan keajaiban dan kekuatan iman, serta pentingnya pengabdian dalam melayani umat. Melalui kisah Sunan Kalijaga, kita belajar tentang nilai-nilai yang relevan dan inspiratif dalam menjalani kehidupan spiritual dan sosial. Kesabaran, kebijaksanaan, dan pengabdian menjadi kunci dalam meraih kesuksesan dan kebahagiaan sejati. Sunan Kalijaga mengajarkan kita bahwa kehidupan ini adalah ujian yang tak terduga, tetapi jika hati kita terbuka, Allah akan membimbing kita menuju cahaya yang benar. Dengan keberanian dan keikhlasan, kita dapat merubah dunia menjadi tempat yang lebih baik bagi semua makhluk Allah. Maka, mari kita ambil inspirasi dari kisah Sunan Kalijaga dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mari kita menjadi teladan dalam menyebarkan kasih sayang, kedamaian, dan kebaikan kepada sesama. Dan semoga kisah Sunan Kalijaga akan terus menginspirasi dan memotivasi kita dalam meraih kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup ini. Dengan demikianlah, kita mengakhiri perjalanan ini dengan penuh syukur dan harapan. Semoga kita semua dapat menjadi penerus warisan spiritual Sunan Kalijaga, membawa cahaya kebenaran dan keadilan kepada dunia yang penuh dengan kegelapan. Amin. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.